Selamat pagi. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai topik dengan judul komunikasi jaringan komputer. Ini adalah topik pertama di pertemuan kita untuk mata kuliah ini, ya. Jadi untuk agenda kegiatan hari ini, yang pertama akan dijelaskan mengenai apa itu protokol jaringan, kemudian lanjut dengan penjelasan mengenai suite protokol. Setelah itu ada penjelasan mengenai enkapsulasi data, dilanjutkan dengan penjelasan mengenai data akses. Yang pertama mengenai protokol. Apa sih yang dinamakan dengan protokol itu? Ya, kalau secara harfiah, secara dalam arti bahasa, protokol itu sama dengan aturan. Ya, kalau di sini berhubungan dengan komunikasi jaringan, berarti protokol komunikasi jaringan merupakan aturan ya dalam sebuah proses komunikasi yang bertanggung jawab atas berbagai macam fungsi yang diperlukan untuk komunikasi jaringan antar perangkat akhir atau antar device ya. Jadi protokol ini mengandung berbagai macam informasi, aturan, berbagai macam parameter jika sebuah perangkat atau antar perangkat melakukan komunikasi menggunakan jaringan internet tentunya untuk saling bertukar data, berkirim data dari pengirim ke penerima atau dari satu device ke device yang lain. Seperti ditunjukkan pada gambar berikut ya, bagaimana komputer mengirimkan pesan. Kemudian pesan tersebut dikirimkan ke dalam perangkat jaringan dan juga ke server ya. Jadi dari satu komputer ke server, ketika dia ingin mengirimkan sebuah pesan itu berupa data ya. Jadi dari satu device ke device yang lain ada beberapa protokol yang harus dilewati, ada beberapa aturan yang harus diikuti agar data nanti bisa tersampaikan ya. Karena sistemnya komputer itu sama dengan mesin ya. Jadi segala sesuatu yang dikerjakan oleh komputer itu harus jelas, harus diketahui, bisa dilakukan, bisa dibaca, bisa dimengerti oleh si komputer itu. Maka ada aturan-aturan tertentu yang harus saling dipahami antar device. Nah, aturan-aturan ini secara umum kita namakan dengan protokol. Berikutnya yaitu fungsi network protokol. Di sini dituliskan protokol komunikasi jaringan bertanggung jawab atas berbagai fungsi yang diperlukan untuk komunikasi jaringan antar perangkat akhir atau antar device. Sebagaimana gambar berikut ini komputer mengirim pesan ya. Di sini terdapat sebuah gambar ya dari pengirim di mana dia ingin mengirimkan pesan melalui jaringan ya dengan berbasiskan IP versi 4. Nah, kemudian pesan ini akan dikirimkan ke server dan server dapat atau harus dapat menerima pesan atau data tersebut dari si pengirim. Di sini melalui akses jaringan, melalui berbagai macam koneksi jaringan dari pengirim ke penerima, setiap aktivitas, setiap kegiatan, setiap proses yang ada di dalamnya itu memiliki aturan-aturan tersendiri. Aturan untuk membaca pesan itu ada. Kemudian aturan untuk berkirim pesan, bagaimana cara untuk menentukan pesan ini dikirimkan kemana, itu ada sendiri aturan atau protokolnya. Kemudian protokol untuk keamanan jaringannya atau aturan untuk keamanan jaringannya, keamanan untuk menjaga pesan ini atau data ini tidak rusak, tidak error, tidak diketahui oleh pihak-pihak yang tidak terkait. Itu ada aturan, itu ada protokolnya. Kemudian protokol untuk membaca pesan ya, karena dari komputer dari satu device ke device yang lain mereka harus tahu pesan ini sifatnya data jenis apa, berupa tulisan, berupa teks, kemudian bagaimana cara membacanya, bagaimana cara komputer atau masing-masing device tadi itu tahu bahwa pesan ini berupa
pesan berupa gambar atau pesan berupa teks atau pesan berupa suara. Bagaimana cara membacanya? Itu ada protokol, itu ada aturan dengan fungsinya masing-masing yang membantu setiap device untuk mengetahui, untuk mendapatkan informasi yang sama. Ada beberapa jenis atau tipe protokol. Yang pertama yaitu Network Communication Protocol. Dari namanya kita sudah tahu protokol ini digunakan untuk berkomunikasi pada jaringan internet, di mana protokol ini memungkinkan dua atau lebih perangkat atau device untuk saling berkomunikasi dalam satu network atau dalam beberapa network. Contoh protokolnya ada TCP, ada IP, ada juga HTTP. Kemudian Network Security Protocol berhubungan dengan keamanan, berhubungan dengan autentikasi, integritas, dan juga enkripsi data. Ya, contoh yang umum yang kita ketahui di antaranya ada SSL, ada SSH, ada TLS. Ya. Berikutnya yaitu Routing Protocol untuk menentukan proses pengalamatan, bagaimana data ini dikirimkan dari titik awal hingga titik akhir menggunakan protokol yang berhubungan dengan router atau bertukar informasi tentang rute terbaik, rute yang paling cepat, rute yang paling memungkinkan untuk bisa dilalui. Ya, contoh protokolnya diantaranya OSPF maupun BGP. Selanjutnya ada Service Discovery Protocol, di mana protokol ini digunakan untuk deteksi otomatis dari sebuah perangkat atau layanan. Contohnya DHCP atau DNS. Ini yang umum ya digunakan kalau kita berlayanan misal mendapatkan akses alamat internet ya atau IP. Kemudian bagaimana kita mengakses sebuah nama atau domain dari sebuah website. Itu contohnya menggunakan DNS. Switch protokol. Nah, switch protokol ini secara umum yaitu contoh ya atau bisa kita katakan secara umum switch ini adalah model jaringan atau rangkaian protokol komunikasi yang umum ya digunakan pada jaringan internet atau jaringan komputer ya. Biasanya kita kenal seperti di gambar yaitu dengan nama TCP/IP, merupakan TCP sendiri singkatan dari Transmission Control Protocol dan IP yaitu Internet Protocol, di mana protokol ini merupakan protokol ya yang digunakan untuk mengatur komunikasi data dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer yang lain dalam sebuah jaringan internet. Untuk protokol TCP/IP sendiri ini tidak dapat berdiri sendiri karena ya memang protokol ini merupakan kumpulan protokol. Oleh karena itu kenapa disebut salah satunya sebagai switch protokol. Seperti di sini kita lihat ya, di dalam TCP/IP layer ada kurang lebih 4 layer, ada aplikasi, transport, internet maupun network access. Dan di dalamnya, nah ini terdapat banyak sekali berbagai macam jenis protokol yang akan menjadi satu kesatuan ya untuk proses dalam pengiriman data dari pengirim ke penerima, dari device pengirim ke device atau perangkat penerimanya. Ya, jadi di TCP/IP sendiri ada 4 layer, setiap layer punya tugasnya masing-masing dan di setiap layer ini ada protokol-protokol di dalamnya yang memiliki aturan, memiliki fungsi yang berbeda-beda, tetapi saling berkesinambungan, saling berhubungan satu sama lain agar data yang dikirim ya dari perangkat pengirim bisa diterima, bisa dibaca, tidak error, tidak salah, tidak aman datanya ya. Itu dapat dibaca, diterima di sisi penerimanya. Penjelasan berikutnya mengenai TCP/IP protokol tersedia untuk aplikasi, transportasi, dan lapisan internet. Ya, tadi
TCP/IP layer, di mana tidak ada protokol TCP/IP di lapisan network access. Untuk protokol network access LAN yang paling umum adalah protokol Ethernet atau WLAN atau LAN nirkabel atau wireless LAN. Sedangkan di gambar yang di sini ya, ini di sini dituliskan menunjukkan contoh 3 protokol TCP/IP yang digunakan untuk mengirimkan paket antara browser web host dan juga server web. Di antaranya ada HTTP, TCP, dan IP yang merupakan protokol TCP/IP yang umum digunakan ketika kita mengirimkan paket antara web browser pada bagian web host dan juga atau dikirimkan ke web server. Nah, ini adalah gambar berikutnya ya, proses dari web host ya, di bagian kanan melalui jaringan atau paket internet, kemudian ada data yang dikirimkan bergerak di dalamnya ya ke bagian web server. Prosesnya di sini kenapa ada panah ke atas dan ke bawah, berarti prosesnya semacam timbal balik ya. Jadi dari sisi pengirim, mereka semacam meminta request akses untuk mencari atau membuka web tertentu ke web servernya ya. Kemudian dari web server mereka memberikan umpan balik ya, berupa akses atau membukakan data informasi sesuai dengan request dari si penerimanya. Nah, di sini di dalam proses pengiriman data tadi, karena TCP/IP protokol yang digunakan, otomatis ada 4 layer yang berjalan ya, mulai dari application, transport, internet, dan network access. Contoh protokolnya ya, atau protokol stack-nya di pada bagian application yang berjalan yaitu HTTP atau Hypertext Transfer Protocol ya. Jadi di bagian antarmuka device-nya ya, yang berhubungan langsung dengan si pengguna ya atau web host, itu adalah HTTP. Kemudian proses transmisinya ya menggunakan contohnya TCP atau Transmission Control Protocol ya. Berarti kalau transport secara umum biasanya ada 2, TCP atau UDP. Di sini salah satu contohnya yang umum digunakan yaitu Transport Control Protocol atau TCP. Berikutnya, pada layer internet yang digunakan adalah Internet Protocol. Sedangkan untuk network access di sini digunakan kabel Ethernet ya maupun wireless LAN ya, baik itu secara wired maupun wireless ya. Jadi ini adalah contoh satu kesatuan ya dalam TCP/IP protokol, di mana di dalamnya tidak cuma satu protokol saja, tetapi kumpulan dari beberapa protokol yang saling bekerja sama. Selain 4 protokol ini ada apa lagi? Ada beberapa protokol lain di belakangnya ya, misal untuk enkripsi data, untuk keamanan data, kemudian gimana kalau untuk memutar video ya, itu ada protokol-protokol yang lain. Pengiriman data berupa video itu ada protokol-protokol yang lain yang berjalan di belakangnya. Nah, ini tadi seperti yang ada di gambar sini yang ditunjukkan di gambar ini ya. Di sini protokol TCP/IP protokol atau TCP/IP protokol suite ini ada berbagai macam protokol-protokol di dalamnya, menyatakan ini sebagai satu kesatuan ya, satu kumpulan protokol sehingga dinamakan dengan TCP/IP protokol suite. Kalau kita lihat di sini di bagian application layer saja, wah ada banyak sekali protokolnya. Ada DNS ya untuk mencari domain atau nama websitenya, DHCP versi 4, DHCP versi 6 ya untuk host configuration-nya. Ada kalau kita menggunakan email, ada berbagai macam jenis email ya, protokol email yang bekerja di sini ada SMTP, ada POP3 ya, ada IMAP, file transfernya ya untuk pertukaran atau pengiriman datanya ada FTP, SFTP, TFTP, web service-nya ada HTTP atau HTTPS ya. Kemudian ada REST juga di dalamnya, belum lagi transport layer-nya ya. Tadi yang sudah saya sebutkan ada 2, ada TCP, ada UDP. Yang satu bersifat connection oriented,
ya berarti ada proses mengkoneksikan ya antar satu device ke device yang lain. Biasanya lebih umum juga digunakan ya, tetapi ada juga yang menggunakan connectionless oriented ya. Ini untuk beberapa proses, salah satunya untuk proses streaming. Biasanya kalau streaming video ya, live streaming seperti itu contohnya digunakan UDP. Kemudian untuk internet layer ada IP versi 4, IP versi 6, NAT, kemudian ICMP versi 4 maupun 6, OSPF maupun BGP, dan juga protokol-protokol lainnya. Berikutnya masuk ke proses enkapsulasi. Nah, enkapsulasi itu bisa kita nyatakan atau bisa kita jelaskan sebagai proses pembungkusan suatu data atau suatu informasi di tiap bagiannya atau di tiap segmennya. Di mana di sini dituliskan segmenting message. Salah satu fungsinya yaitu meningkatkan kecepatan karena aliran data yang besar ya, proses pengiriman datanya yang cukup besar disegmentasikan ke dalam sebuah paket. Sebagian besar data dapat dikirim melalui jaringan tanpa menggunakan communication link, di mana hal ini memungkinkan banyak percakapan yang berbeda untuk diinterlivasi pada jaringan yang disebut multiplexing ya. Jadi dengan proses segmentasi pengiriman dalam bentuk paket-paket data, setiap informasi ini bisa dikirimkan ya dengan menggunakan teknik multiplexing ya, bisa dikirimkan dalam waktu yang hampir bersamaan dengan melewati lebih dari satu jalur. Apa tujuannya? Tujuannya tentu saja agar data tadi itu cepat tersampaikan, cepat bisa sampai di tujuan, cepat bisa diakses oleh si penggunanya, apalagi kalau untuk data-data besar ya. Meningkatkan efisiensi. Nah, salah satu fungsi yang lain yaitu meningkatkan efisiensi. Jika satu segmen gagal mencapai tujuan ya, misal ada kegagalan atau error tertentu di jalan ya, atau ada kemacetan jaringan, terlalu banyak akses ke alamat yang sama melalui jalur yang sama, biasanya dengan proses segmentasi ini kita tidak perlu mengirimkan ulang semuanya. Kita cukup mencari paket data mana sih yang rusak atau yang error atau yang belum diterima, maka kita bisa melakukan proses pengiriman ulang, request ulang, diminta pengiriman lagi, sehingga datanya bisa segera dipulihkan, bisa segera diterima oleh sisi penerimanya. Sequencing, di sini sequencing sesuai dengan namanya yaitu bagaimana dia mengurutkan, memberikan semacam label, karena tadi data itu dipotong-potong ya menjadi beberapa paket. Tentunya tiap paket itu harus diberikan penanda, harus diberikan semacam tabel, harus diberikan semacam informasi ya dari sisi pengirim ke penerima. Fungsinya apa? Fungsinya agar di penerima mereka tahu mana data pertama, mana data kedua, mana data ketiga, dan seterusnya ya. Sehingga apa? Sehingga nanti di sisi penerima ya, gambaran umumnya data bisa diurutkan kembali, bisa disatukan sesuai dengan urutannya, sehingga datanya tidak error atau tidak rusak. Bisa juga fungsi lain, jika ada data ya dengan label tertentu hilang, ya maka bagian penerima, sistem di bagian penerima mereka akan tahu, loh kok saya kehilangan data nomor sekian atau data bagian sekian, part sekian. Bisa segera dilakukan proses meminta ulang. Ya, kalau misal menggunakan TCP/IP bisa diminta proses meminta ulang. Ini datanya ada yang error nih, ada yang tidak sampai atau telat sampai. Tolong dikirimkan kembali. Nah, maka dari sisi pengirim, sistem pengirimnya misalnya dari web server itu akan mengirimkan ke web host atau kliennya. Gimana kalau untuk UDP? Nah, kalau UDP biasanya data sudah di sequencing atau sudah diurutkan ya, tetapi karena prosesnya connectionless, maka ketika ada data yang tidak terkirimkan ya sudah dianggap prosesnya akan terus berjalan. Oleh karena itu tadi kenapa saya mention UDP biasanya adanya itu di
streaming ya. Streaming kalau kita live streaming misalnya ada potongan video ya atau audio yang belum ada, biasanya akan terlewati. Paling di sisi pendengar akan ketahuannya kayak semacam ada buffer ya, atau proses menunggu data itu terkumpul kembali. Tapi ketika sudah tidak ada, maka akan dilanjutkan saja ke data berikutnya tanpa harus menunggu data awal itu atau data yang hilang tadi itu dikirimkan kembali dari server ke host atau ke kliennya. Berikutnya yaitu protokol data unit atau PDU. Ya, di sini masih berhubungan dengan enkapsulasi data, di mana dari setiap layer protokol tadi, ya, ini ada yang namanya PDU. PDU ini fungsinya untuk pengelompokan data, ya, namanya yaitu protokol data unit. Di sini dari setiap layer ada namanya masing-masing, ya, di mana data di sini dituliskan general term for the PDU used at the application layer. Berarti pada bagian application layer ya, bagian atas itu biasanya disebut dengan data. Kemudian turun ke bawah pada bagian transport layer ya, ini biasa disebut dengan segmen ya. Transport tadi menggunakan TCP atau UDP biasanya disebut dengan segmen. Kemudian untuk turun lagi ke bagian network layer biasanya disebut paket ya. Ketika dia berada di jaringan internet, ada paket-paket data yang tadi sudah dinomori nomor 1, 2, 3 misalnya. Paket pertama, paket kedua, paket ketiga. Penamaannya beda, namanya paket ya. PDU-nya kalau untuk network layer. Kemudian untuk data link layer biasanya disebut dengan frame. Sedangkan untuk physical layer ya, protokol data unit atau PDU-nya biasa disebut dengan bit, di mana PDU ini biasanya digunakan untuk proses transmisi atau pengiriman data melalui sebuah media tertentu. Bisa itu media bersifat wired maupun wireless. Nah, ini adalah contoh proses enkapsulasi data ketika sebuah pesan ya pada jaringan internet atau jaringan komputer itu dikirim, maka proses enkapsulasi bekerja dari atas ke bawah. Pada setiap lapisan ya, informasinya atau informasi lapisan atas dianggap sebagai data dalam protokol enkapsulasi. Dia di sini ada contohnya misalnya segmen TCP ya. Tadi di bagian layar yang kedua ya, transport itu menggunakan TCP, maka segmen TCP ini dianggap sebagai data dalam paket IP. Nah, kemudian data yang ada di layar atasnya yaitu pada layar aplikasi ya, ini disebut sebagai segmen TCP. Nah, jadi proses enkapsulasinya dari atas ke bawah, dari protokol yang pertama aplikasi, kemudian turun ke bawah yaitu transportasi, setelah itu turun lagi ke network. Nah, yang berikutnya turun lagi ke bagian Ethernet ya, atau ke bagian physical layer. Nah, kalau seperti yang di gambar ini ya, data dari yang bagian terkecil dahulu, dari bagian application layer, datanya dienkapsulasi, dibungkus menjadi sebuah segmen ya, dibungkus dengan menggunakan TCP segmen. Nah, data dan segmen tadi dibungkus lagi ke dalam sebuah paket ya, dinamakan IP paket, kemudian dibungkus lagi menjadi sebuah frame ya, dinamakan Ethernet frame. Nah, kemudian nanti datanya ini dikirimkan ya dalam sebuah bungkusan besar tadi itu, sebuah bungkusan besar data tadi dikirimkan bisa menjadi satu kesatuan utuh, sebuah informasi dikirimkan dari web server ke web client, atau dari sisi server ke sisi client atau sisi hostnya. Proses pengirimannya bagaimana nanti akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Nah, gimana kalau untuk dienkapsulasi ya, atau membuka sebuah data? Nah,
untuk membuka sebuah data, kalau di gambar ini misal data disebutkan sebagai data biner ya, terdiri dari angka biner 0 dan 1, kombinasi angka biner. Sama seperti bisa kita ibaratkan membuka sebuah bungkusan atau kado. Kalau tadi kalau kita membungkus sebuah data ya, kita membungkus sebuah benda dari yang paling kecil isinya, kita bungkus, kita lapisin sampai menjadi sebuah data atau bungkusan besar. Nah, kalau dekapsulasi berarti dibuka dari yang luar dulu ke bagian datanya ya. Jadi dari sisi kebalikan dari enkapsulasi, dari sisi bawah ke sisi atasnya, dari Ethernet frame-nya dulu, kemudian ke IP paket, dilanjutkan dengan TCP segmen, dan diakhiri dengan user data, sehingga datanya tadi itu benar-benar bisa terkirimkan sesuai ya dengan keinginan dari si web client atau web hostnya, sesuai dengan apa yang diminta datanya, dan diharapkan datanya tadi itu tetap aman, tetap secure. Oke, sepertinya sampai di sini penjelasan saya ya mengenai pertemuan kita kali ini untuk komunikasi jaringan komputer. Untuk pertemuan selanjutnya ya, nanti silakan disimak informasi yang ada di learning ya, dan nanti akan saya jelaskan materi selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi.